Langit sore menggantung redup. Awan kelabu membentang, menyisakan sinar matahari yang mulai beranjak pergi. Sinar oranye tipis menerobos sela-sela jendela kaca butik kecil berdesain minimalis yang berdiri di sudut jalan. Butik itu bernama Santara, sebuah usaha pakaian perempuan yang dimiliki oleh Sinta, seorang wanita yang telah banyak melewati luka dan pelajaran hidup. Butik itu tak besar, namun ditata dengan elegan dan penuh cita rasa. Dindingnya dicat putih tulang, rak-rak kayu muda ditata dengan rapi, dan lampu gantung bergaya vintage menambahkan kehangatan pada ruangan. Aroma lembut lavender dari diffuser elektrik menenangkan siapapun yang masuk. Sinta duduk di balik meja kasir, memegang sebuah buku catatan kecil dan ballpoint yang ujungnya sudah bengkok. Di hadapannya, secangkir teh melati masih mengepul pelan. Pandangannya sesekali terarah keluar jendela, mengamati lalu lalang orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sesekali, senyumnya mengembang kecil saat melihat anak-anak sekolah melintas sambil tertawa-tawa, atau pasangan muda yang saling menggandeng tangan. Hidupnya kini tenang. Tidak sempurna, tapi cukup. Dan setelah bertahun-tahun merasa tersesat, ia akhirnya merasa seperti menemukan tempat berpijak yang stabil. Sinta bukan perempuan yang mudah didefinisikan. Di usia 30 tahun, wajahnya masih terlihat muda, namun ada kematangan dalam sorot matanya. Kulitnya sawo matang, senyumnya hangat, dan gerak-geriknya tenang. Ia bukan tipe wanita yang suka mencolok, namun punya aura keanggunan yang membuat orang nyaman di sekitarnya. Seseorang yang, ketika bicara, kata-katanya terasa dalam, tidak terburu-buru, dan seolah selalu tahu caranya menyentuh hati. Tinggal bersama seorang putri kecil bernama Naila, hidup Sinta kini berpusat pada dua hal: mengelola butiknya dan menjadi ibu terbaik bagi anak semata wayangnya. Naila baru berusia 7 tahun. Periang, pintar, dan sangat dekat dengan ibunya. Kehadiran Naila menjadi semacam matahari kecil di tengah kehidupan Sinta yang sempat gelap. Meski tidak banyak orang tahu kisah hidupnya, mereka yang mengenal Sinta akan berkata satu hal: wanita itu kuat. Ia tidak mengeluh. Ia tidak meratap. Ia bangkit, sedikit demi sedikit, tanpa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Butik kecil yang ia miliki adalah hasil dari kerja keras dan kesabaran bertahun-tahun. Ia merintisnya dari nol, dari menjahit baju di kamar sempit rumah kontrakan, hingga bisa menyewa tempat kecil untuk membuka butik ini. Sinta mendongak saat mendengar suara pintu butik terbuka. Seorang wanita parubaya masuk sambil tersenyum. Rambutnya disanggul sederhana, dan ia mengenakan gamis polos warna biru langit. "Assalamualaikum, Sinta." Sinta tersenyum ramah. "Waalaikumsalam, Bu Lilis. Mau cari baju buat acara pengajian lagi ya?" Ibu Lilis tertawa kecil. "Kamu tahu saja. Iya nih, pengajian RT minggu depan. Pengen yang adem dipakai tapi tetap cantik." Sinta bangkit dari tempat duduknya. Langkahnya ringan saat berjalan ke rak tengah. Tangannya menyentuh kain-kain lembut dengan lembut, lalu menarik satu potong gamis motif bunga kecil berwarna krem. "Kalau yang ini cocok, Bu. Bahannya rayon adem, potongannya longgar, tapi tetap manis. Saya baru jahit kemarin," ujarnya. Ibu Lilis memandang gamis itu, mengangguk pelan. "Boleh coba, ya?" "Tentu," kata Sinta sambil menunjuk ruang ganti di sudut kanan butik. Saat Ibu Lilis masuk ke ruang ganti, Sinta kembali ke meja kasir. Ia menyesap teh yang kini mulai dingin. Tak lama, suara kecil terdengar dari belakang butik. "Emma, aku sudah selesai ngerjain PR," seru Naila yang muncul dari balik tirai kecil, masih mengenakan seragam sekolah. Sinta tersenyum melihat anaknya. "Pintarnya anak mama. Nanti kita mampir beli kue kesukaan Naila, ya?" Wajah Naila langsung berseri-seri. "Yang coklat keju, Ma." Sinta mengangguk. Momen seperti itu, sekilas sederhana, namun syarat makna,
yang membuat Sinta terus kuat. Hubungan antara dia dan Naila bukan hanya sebatas ibu dan anak. Mereka seperti sahabat. Saling menjaga, saling melindungi. Di balik kelembutan Naila, ada kekuatan yang diam-diam membuat Sinta bertahan pada saat-saat tergelap dalam hidupnya. Sore itu berjalan lambat, seperti biasanya. Setelah Ibu Lilis keluar dengan wajah senang karena menemukan gamis yang cocok, butik kembali sunyi. Hanya Sinta dan Naila yang tersisa di dalamnya. "Emma, nanti malam kita nonton film bareng, ya?" tanya Naila sambil duduk di lantai, menyusun balok warna-warni. Sinta menatap putrinya dengan mata penuh kasih. "Tentu. Tapi setelah kamu mandi dan makan malam, ya." Naila mengangguk cepat. Saat itulah pintu kembali terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan kemeja putih yang digulung di bagian lengan, dan celana bahan berwarna abu gelap. Rambutnya tersisir rapi, dan ada senyum hangat di wajahnya. "Permisi. Saya boleh lihat-lihat?" tanyanya sopan. Sinta menoleh, sedikit terkejut. Lelaki itu tidak asing. Ia pelanggan lama yang pernah datang beberapa bulan lalu, membeli beberapa kemeja untuk ibunya. "Tentu. Silakan, Mas." Sinta mencoba mengingat namanya. "Randi," jawab pria itu, seolah tahu Sinta sedang berusaha mengingat. Sinta tersenyum. "Oh iya, Mas Randi. Ada yang bisa saya bantu?" Randi mengangguk pelan. "Saya lagi cari hadiah untuk ibu saya. Minggu ini ulang tahunnya. Saya pikir butik ini cocok, karena waktu itu baju yang saya beli katanya nyaman banget." Sinta mengambil beberapa pilihan baju, dengan cekatan dan penuh perhatian. Randi mengikutinya dari belakang, sesekali bertanya tentang bahan dan ukuran. Selama obrolan itu, Naila memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak bicara, hanya mengamati. Setelah beberapa menit, ia berbisik pelan pada ibunya saat Randi sibuk melihat baju. "Emma, Masnya ramah ya. Wangi juga," katanya polos. Sinta menahan tawa, mengelus kepala putrinya. "Iya, sayang. Tapi jangan komentar begitu, ya. Nanti Masnya dengar." Naila menutup mulut sambil tertawa geli. Setelah memilih satu gamis berwarna hijau toska, Randi membayar dan mengucapkan terima kasih. Tapi sebelum ia pergi, ia sempat menoleh pada Naila dan melambaikan tangan. "Terima kasih ya, Naila. Sudah nemenin saya milih baju." Naila tersenyum malu-malu dan melambai balik. Setelah Randi pergi, Sinta diam sejenak. Ia menatap pintu yang kini tertutup, lalu memandang kembali putrinya. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Tapi ada perasaan aneh yang mengendap di hatinya. Tidak besar, tidak mencolok. Hanya seperti bisikan kecil bahwa hidupnya pelan-pelan sedang mengarah ke sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum ia tahu bentuknya. Dan mungkin, sesuatu yang selama ini diam-diam ia doakan. 2 hari berlalu sejak kunjungan Randi ke butik kecil milik Sinta. Hari-hari itu berjalan seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, Naila tetap ceria, dan Sinta sibuk dengan tumpukan kain yang harus dijahit. Tak ada yang berubah secara nyata, tapi ada percikan kecil dalam hati Sinta yang belum padam. Bukan sesuatu yang ia sadari dengan gamblang, tapi semacam kesan lembut yang tertinggal. Sore itu, langit agak mendung, tapi hujan belum turun. Sinta sedang menjahit gamis pesanan pelanggan ketika suara notifikasi dari ponselnya terdengar. Ia mengambil ponsel dari meja kerja dan melihat satu pesan masuk dari nomor yang belum disimpan. "Halo, ini Randi. Saya harap tidak mengganggu. Saya cuma ingin bilang, ibu saya sangat suka baju hadiah ulang tahunnya. Terima kasih sudah bantu pilihkan ya." Sinta menatap layar ponselnya beberapa detik. Ada sesuatu yang hangat dan tulus dari pesan itu. Ia tersenyum, mengetik balasan dengan hati-hati. "Halo, Mas Randi. Wah,
Senang sekali mendengarnya. Salam hormat untuk ibunya ya. Semoga beliau selalu sehat dan bahagia. Tak lama, balasan datang. Amin. Terima kasih, Sinta. Boleh saya traktir kopi sebagai ucapan terima kasih? Sinta sempat terdiam. Bukan karena pertanyaan itu berlebihan, tapi karena sudah lama tidak ada pria yang mengajaknya bicara dengan nada seperti itu. Santai, ringan, tapi tetap sopan. Ia membaca ulang pesannya beberapa kali sebelum membalas. Terima kasih tawarannya. Tapi saya ada Naila, dan biasanya sore sampai malam saya bersamanya. Pesan itu dikirim tanpa harapan apapun. Sekadar memberi batas yang wajar, tanpa penolakan yang kasar. Namun Randi membalas dengan cepat. Kalau begitu, bagaimana kalau lain waktu saja? Saat Naila sedang di sekolah. Mungkin. Sinta tertawa kecil. Tidak menyangka bahwa Randi benar-benar niat. Ia menimbang-nimbang beberapa detik, lalu mengetik. Boleh. Tapi jangan anggap ini janji. Ya. Saya lihat waktu dulu. Setuju. Saya tunggu kabarnya kapanpun kamu merasa nyaman. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sinta menghela napas pelan dan meletakkan ponselnya. Hatinya tenang, tidak terburu-buru. Tapi ia tahu, dunia sedang mengirimkan sesuatu padanya. Entah apa, entah untuk apa. Hari-hari berikutnya tetap berjalan dengan ritme yang akrab. Naila semakin rajin belajar, dan butik mulai dipenuhi pesanan menjelang musim liburan. Sinta sering lembur hingga larut malam, namun tetap meluangkan waktu untuk bercerita atau membaca dongeng sebelum Naila tidur. Suatu siang, saat Naila berada di sekolah, Sinta menerima telepon dari nomor yang familiar. Randi, apa saya mengganggu? Suaranya di ujung sana terdengar jernih dan ramah. Enggak kok. Saya lagi istirahat sebentar. Jawab Sinta sambil duduk di bangku kecil dekat mesin jahit. Kalau hari ini kamu ada waktu, boleh saya traktir makan siang sebentar? Tempatnya enggak jauh. Kalau kamu sedang repot, enggak apa-apa juga. Sinta tersenyum kecil. Entah kenapa, cara bicara Randi terasa menyenangkan. Tidak memaksa, tapi juga tidak penuh basa-basi. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk meskipun Randi tak bisa melihat. Boleh, tapi cuma sebentar ya. Sebelum jam 2 saya harus balik ke butik. Randi terdengar senang. Siap. Saya jemput jam 11:30, ya. Restoran tempat mereka makan siang tidak mewah, tapi nyaman. Bernuansa kayu, dengan aroma rempah yang menguar dari dapur terbuka. Mereka duduk di sudut ruangan, dekat jendela yang menghadap taman kecil. Randi mengenakan kemeja biru tua hari itu. Ia tampak lebih santai dibanding saat pertama kali ke butik. Sementara Sinta tampil sederhana, hanya dengan tunik krem dan celana bahan. Namun ada sesuatu dari caranya membawa diri yang membuat Randi memandangnya dengan kagum. Percakapan mereka mengalir dengan alami. Dari topik ringan seperti makanan kesukaan, hingga obrolan tentang pekerjaan dan anak-anak. Jadi Naila suka menggambar, ya? Tanya Randi sambil mengaduk es lemon tea-nya. Sinta mengangguk. Dia suka banget. Kadang saya bingung, mau diarahkan kemana. Tapi ya, saya biarkan dulu dia bereksplorasi. Itu bagus, kata Randi. Anak-anak perlu merasa didukung. Saya percaya, bakat bisa tumbuh dari rasa percaya diri. Sinta menatapnya sesaat. Ada ketulusan dalam kata-katanya. Bukan kalimat yang dibuat-buat. Lalu, kamu sendiri, Mas Randi, punya anak? Tanyanya, hati-hati. Randi menggeleng pelan. Belum. Saya pernah tunangan. Tapi batal. Mungkin belum waktunya. Sekarang lebih fokus kerja. Sinta mengangguk pelan. Tak bertanya lebih jauh. Setelah makan, mereka sempat berjalan sebentar ke taman kecil di sebelah restoran. Suasana tenang,
Hanya suara gemericik air dari kolam dan desiran angin sore. Saya senang bisa ngobrol seperti ini, ujar Randi sambil menatap langit yang mulai cerah. Sinta hanya tersenyum. Saya juga. Sudah lama saya tidak ngobrol dengan orang asing yang terasa nggak asing. Mereka tertawa bersama. Hari itu, tidak ada janji. Tidak ada harapan muluk. Tapi saat Sinta kembali ke butik, ia menyadari bahwa perasaan dalam hatinya sedikit berubah. Bukan karena Randi sempurna, tapi karena ia bisa merasa aman tanpa harus berpura-pura kuat. Malamnya, Naila duduk di pangkuan Sinta sambil membawa buku gambar. "Ma, aku gambar kamu sama Mas yang kemarin datang ke butik." Sinta terkejut. "Loh, Naila masih ingat?" "Iya. Gambar ini buat Mama. Lihat, ini kamu, ini Masnya, terus ini aku, pegang es krim." Sinta memandangi gambar sederhana itu. Meski hanya coretan anak-anak, ada sesuatu yang menyentuh di dalamnya. "Mama cantik ya di gambar ini," godanya sambil mencubit pipi Naila. Naila mengangguk mantap. "Cantik banget." Masnya juga senyum terus. "Aku suka kalau Mama senyum juga." Sinta memeluk putrinya erat. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Mungkin ini awal dari cerita yang berbeda. Hari-hari kembali berlalu seperti biasa, tapi ada kehangatan baru yang pelan-pelan meresap dalam hidup Sinta. Bukan kehangatan yang membakar atau menggebu, tapi seperti matahari pagi yang lembut, mengusir dingin perlahan, menguatkan hati yang sudah lama lelah. Sejak pertemuan makan siang itu, komunikasi Sinta dan Randi tetap berjalan, meskipun tidak setiap hari. Kadang hanya sebuah pesan singkat menanyakan kabar, atau ucapan selamat pagi dan selamat malam yang tak pernah berlebihan. Tapi justru karena kesederhanaannya, Sinta merasa nyaman. Ia mulai menyadari bahwa Randi berbeda. Pria itu tidak mencoba menaklukkan atau menggurui. Ia hadir sebagai teman bicara yang mendengar dan menghargai. Dan di usia Sinta yang sudah tak muda lagi, hal seperti itu terasa lebih berharga dibanding pujian manis atau janji-janji semu. Suatu sore, Naila pulang dari sekolah dengan langkah ceria dan pipi yang merona. "Ma, aku ditunjuk jadi pengisi acara pensi sekolah," serunya girang. Sinta yang tengah melipat kain, menghampiri dengan senyum lebar. "Wah, selamat. Mau isi acara apa, sayang?" Gambar langsung di atas kertas besar. "Aku nanti pakai cat air," jawab Naila sambil memamerkan catatan dari guru. Sinta mengangguk bangga. "Mama dukung, ya. Nanti kita latihan bareng." Naila memeluk ibunya erat, dan di pelukannya, Sinta merasakan sesuatu yang kuat. Ia ingin putrinya tumbuh dengan rasa percaya diri yang utuh. Tidak merasa kekurangan kasih sayang. Tidak kehilangan figur yang bisa membuatnya merasa aman. Malam itu, Sinta termenung di depan mesin jahitnya, yang kini diam. Tangan tidak lagi menjahit, tapi pikirannya bergerak cepat. Selama ini ia hanya fokus pada dua hal, Naila dan pekerjaannya. Ia tidak pernah berpikir untuk membuka pintu baru dalam hidupnya. Bukan karena trauma, tapi karena ia takut tak sanggup menghadapinya lagi. Tapi sekarang, entah kenapa, ia merasa tak ingin terus hidup seperti ini selamanya. Bukan tentang mencari pasangan, tapi tentang membiarkan hidupnya bernapas lagi. Minggu pagi, Sinta sedang menyapu halaman kecil di depan butik saat sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Kaca jendela mobil turun, dan wajah Randi muncul dengan senyum lebar. "Selamat pagi, Sinta. Lagi bersih-bersih ya?" Sinta terkekeh kecil. "Iya. Rutinitas wajib sebelum Naila bangun." Randi turun dari mobil, memakai celana chino dan kaos polo sederhana. Tangannya membawa dua kantong kertas berlogo toko roti ternama. "Titipan sarapan," ujarnya sambil menyerahkan kantong itu. "Semalam saya lewat toko roti favorit kamu, dan kepikiran kamu pasti suka." Sinta sedikit tertegun,
tapi akhirnya menerima sambil tersenyum. Terima kasih. Tapi kamu tidak perlu repot-repot, loh. Randi mengangkat bahu santai. Senang bisa bikin orang lain tersenyum. Apalagi kamu. Kalimat itu diucapkan tanpa beban, tanpa niat menggoda, dan justru karena itu, hati Sinta terasa hangat. Ayo masuk sebentar. Masih pagi, kan? Tawar Sinta akhirnya. Randi mengangguk. Ia melepas sepatunya dan masuk ke ruang tengah yang sekaligus menjadi area butik kecil itu. Pandangannya menyapu ruangan yang rapi, dipenuhi warna-warna kain yang hangat dan feminin. Ini butik kamu, tapi rasanya kayak rumah juga ya, komentarnya. Sinta duduk di meja kecil dan menyeduh teh hangat. Ya, karena ini memang rumah juga. Setengah hidupku ada di ruangan ini. Tak lama, Naila keluar dari kamar. Rambutnya masih acak-acakan, tapi matanya langsung bersinar saat melihat Randi. Mas Randi, serunya, langsung menghampiri. Randi tertawa. Selamat pagi, Naila. Udah siap sarapan? Aku suka roti keju, katanya polos sambil melihat kantong di tangan Sinta. Tuh, kayaknya Mas Randi udah tahu. Deh, ujar Sinta sambil menyerahkan roti yang dimaksud. Mereka sarapan bertiga di ruang kecil itu. Tidak mewah, tidak istimewa. Tapi bagi Sinta, itu adalah salah satu pagi paling hangat dalam hidupnya. Setelah Randi pamit, Naila menatap ibunya dengan wajah serius. Mama, Mas Randi itu orang baik, ya? Sinta terdiam sesaat. Iya, sayang. Dia baik. Aku senang kalau Mama punya teman baik. Mama sering kelihatan capek. Tapi kalau Mas Randi datang, Mama senyum terus. Sinta menatap anaknya, terharu. Anak kecil itu melihat lebih dari apa yang ia sadari. Terima kasih, Naila. Kamu hebat, ya, bisa tahu perasaan Mama. Naila tertawa. Aku pengamat hebat. Malamnya, Sinta duduk di teras rumah dengan secangkir teh di tangan. Bulan bersinar terang di langit malam yang bersih. Dan dalam keheningan itu, ia tahu bahwa hidupnya mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Ada seseorang yang masuk ke hidupnya bukan untuk menyelamatkannya, tapi untuk menemani langkahnya. Dan mungkin, itu lebih dari cukup. Hubungan Sinta dan Randi tumbuh bukan seperti api yang membakar cepat dan padam mendadak. Hubungan mereka seperti akar pohon yang diam-diam merayap ke dalam tanah, tak terlihat dari luar, namun kuat menembus kedalaman. Dan suatu hari, ketika Sinta menengok ke dalam dirinya sendiri, ia menyadari bahwa ada bagian hatinya yang sudah tertaut pada kehadiran Randi. Hari-hari mereka terus diwarnai obrolan ringan, kerja sama kecil, dan saling bantu tanpa pamrih. Randi sesekali datang ke butik, membawa makanan kecil, membantu memperbaiki kursi yang patah, atau sekadar menemani Naila menggambar. Ia tidak pernah mencoba merebut perhatian, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Dan di sela kebersamaan itu, ada rasa yang tumbuh, perlahan namun mengikat erat. Sore itu, langit terlihat redup. Hujan rintik turun sejak siang, membuat udara jadi dingin dan lembab. Sinta sedang membenahi kain-kain yang baru saja tiba dari pemasok, saat ponselnya berdering. Nama Randi tertera di layar. Halo? Suara Sinta terdengar lembut, namun sedikit lelah. Kamu sibuk? Tanya Randi dari seberang. Sebenarnya iya, tapi bisa istirahat sebentar. Ada apa? Turun ke depan sebentar. Aku bawakan cemilan hangat. Sinta terkekeh kecil. Lagi-lagi kamu datang dengan makanan. Salah kalau aku perhatian. Suara Randi terdengar seperti senyum yang tulus. Sinta tak bisa menahan senyumnya. Ia menyambar jaket tipis lalu keluar. Di depan pagar, Randi berdiri dengan payung besar dan 2 bungkus pastel hangat dalam kantong kertas coklat. Hujan-hujan begini paling enak makan gorengan, kan? Katanya ringan.
Sinta hanya menggeleng dengan ekspresi geli. Kamu ini benar-benar ya. Tahu saja caranya membuat hari buruk jadi sedikit lebih hangat. Randi menyerahkan pastel itu sambil berkata, aku nggak tahu banyak hal tentang hidupmu dulu, Sin. Tapi aku ingin tahu semuanya tentang kamu sekarang, kalau kamu mengizinkan. Kata-kata itu tidak menggema dalam dentuman besar, tidak juga seperti lamaran. Tapi bagi Sinta, itu seperti gerbang kecil yang dibuka perlahan. Dan ia tahu, hatinya sudah siap untuk berjalan masuk. Malam itu, Sinta duduk berdua dengan Naila di tempat tidur. Anak itu memeluk boneka beruang kesayangannya, sambil bertanya dengan polos. Ma, Mas Randi suka Mama? Ya. Sinta tertawa kecil. Kenapa Naila pikir begitu? Soalnya dia selalu lihat Mama kayak orang senang banget. Beda sama dulu, jawab Naila sambil mengusap rambut bonekanya. Sinta menarik napas pelan. Kalau Mama bahagia, Naila ikut bahagia juga, ya. Naila mengangguk yakin. Iya dong. Asal Mas Randi juga sayang Naila. Sinta memeluk putrinya erat. Kalau itu, Mama yakin dia juga sayang kamu. Hari demi hari berlalu. Hubungan mereka semakin dalam. Tanpa Sinta sadari, nama Randi sudah sering disebut Naila dalam doa malamnya. Butik Sinta juga berkembang pesat berkat bantuan Randi yang tak hanya memberi motivasi, tapi juga koneksi-koneksi tak terduga. Namun Randi tetap menjaga jarak dengan penuh hormat. Ia tidak pernah menuntut kepastian. Tidak pernah memaksa Sinta untuk mengubah status hubungan mereka. Ia hanya hadir, dan terus hadir. Sampai akhirnya suatu hari, Randi mengajak Sinta dan Naila makan malam di sebuah restoran bernuansa klasik. Di meja berdua, dengan lilin kecil di tengah, Randi membuka kotak kecil berisi cincin berlian mungil. Sinta, katanya, menatap perempuan di depannya dengan penuh kelembutan. Aku tahu kamu sudah melalui banyak luka. Dan aku tidak datang untuk menambal itu. Tapi aku ingin mendampingimu. Menjadi teman, suami, dan ayah bagi Naila. Bukan karena aku ingin membangun rumah yang baru. Tapi karena aku ingin menjadi bagian dari rumah yang sudah kamu bangun dengan sangat kuat. Sinta terdiam. Matanya basah. Bukan karena terkejut. Tapi karena akhirnya ia merasa pantas dicintai. Ia mengangguk pelan, dan Randi menyematkan cincin itu di jari manisnya. Pernikahan mereka tidak berlangsung megah. Tidak ada aula besar atau gaun bertabur berlian. Hanya sebuah taman kecil yang sederhana, dengan tamu yang hanya sahabat dekat dan keluarga kecil. Tapi suasananya hangat dan tulus. Dan itu jauh lebih indah dari pesta manapun. Naila mengenakan gaun putih kecil, menabur bunga di depan Sinta saat ia berjalan menuju pelaminan. Gadis kecil itu tidak berhenti tersenyum sejak pagi. Randi berdiri menanti di ujung lorong, dan di balik matanya yang tenang, terpancar rasa syukur dan cinta yang mendalam. Saat tangan Sinta digenggam oleh Randi di depan penghulu, seluruh luka masa lalu terasa seperti hanya cerita lama yang tak lagi mengikatnya. Kini, ia melangkah ke babak baru. Bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan. Bukan sebagai ibu tunggal yang berjuang sendiri. Tapi sebagai perempuan yang akhirnya menemukan rumah baru di dalam hati seseorang. Pagi hari di rumah baru Sinta dan Randi tidak pernah terasa terburu-buru. Bukan karena tidak ada kesibukan, tetapi karena suasananya penuh kehangatan dan teratur. Rumah 2 lantai bergaya modern minimalis itu memiliki jendela besar yang selalu terbuka untuk cahaya matahari masuk, dan dapurnya menjadi tempat paling hidup setiap pagi. Sinta menyiapkan sarapan sederhana bersama Randi. Ya, suaminya tidak keberatan memotong buah atau menuang susu untuk Naila yang sedang asyik duduk di kursi kecilnya, menggambar tokoh kartun dengan spidol warna-warni. Aku suka pagi kayak gini, kata Randi sembari menyerahkan piring berisi roti panggang ke Sinta. Hangat, tenang, dan ada 2 perempuan cantik di hadapanku. Sinta tertawa. Cie, ayah baru mulai gombal.
Naila ikut menimpali. Mas Randi ayah yang paling seru. Dia selalu semangat kalau bantu mama. Randi memandang mereka berdua dengan senyum yang tak pernah dibuat-buat. Ia merasa diberkahi. Tidak banyak yang tahu, di balik kemeja rapi dan jam tangan mahalnya, ia menyimpan masa lalu yang tak sempurna. Namun bersama Sinta, semua terasa benar dan utuh. Setelah beberapa minggu tinggal bersama, rumah mereka mulai dipenuhi rutinitas kecil yang menyenangkan. Sinta sibuk mengembangkan butik dengan bantuan ide-ide bisnis dari Randi. Randi sendiri, yang dulunya dikenal sebagai pengusaha low profile di bidang otomotif, tak pernah secara terang-terangan membicarakan bisnisnya. Yang Sinta tahu, Randi memiliki showroom mobil yang cukup besar, tapi ia tak pernah membanggakan statusnya. Bagiku, yang paling penting sekarang adalah kamu dan Naila, katanya suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah, menghirup udara malam yang segar. Urusan pekerjaan, ya, jalan saja seperti biasa. Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Randi. Aku merasa nyaman, tapi kadang-kadang aku takut juga. Takut kenapa? Kalau semuanya ini hanya sementara, bahwa nanti kamu bisa berubah. Randi tidak langsung menjawab. Ia memeluk Sinta dengan erat, dan berkata pelan, aku mungkin bukan laki-laki yang bisa menjanjikan dunia. Tapi aku akan berdiri di samping kamu saat dunia terasa berat. Jangan takut kehilangan hal yang kamu baru mulai nikmati, Sin. Karena aku ada di sini bukan untuk sekadar mengisi kekosongan. Aku ingin bertahan. Waktu berlalu. Sinta mulai sering ikut Randi dalam beberapa perjalanan bisnis. Ia tidak pernah menyangka bahwa showroom mobil yang sering disebut Randi dengan santai ternyata adalah jaringan showroom mewah yang tersebar di beberapa kota. Randi memang bukan tipe pria yang suka pamer. Tapi begitu Sinta diajak ke salah satu showroom utamanya, dengan deretan mobil sport berharga miliaran, Sinta hanya bisa berdiri terpaku. Ini semua punya kamu? Tanyanya perlahan, setengah tak percaya. Bisa dibilang begitu, jawab Randi sambil tersenyum. Tapi aku tidak membedakan hidup dari sini. Aku punya prinsip. Rumah tangga dan pekerjaan tetap harus ada garisnya. Aku gak pernah bawa urusan kantor ke rumah. Kecuali kamu yang minta ikut. Sinta mengangguk. Ia baru benar-benar menyadari bahwa suaminya bukan sekadar pekerja keras. Ia adalah orang yang berhasil, tapi memilih merendah. Dan entah kenapa, justru di momen itu, Sinta mulai bisa mengikhlaskan sepenuhnya masa lalunya. Luka yang dulu ditorehkan mantan suaminya. Pengkhianatan, penghinaan, perasaan tidak cukup baik, semua perlahan menguap, diganti oleh rasa syukur yang dalam. Namun, seperti embun pagi yang indah tapi tak abadi, kehidupan yang tenang pun tak selamanya tanpa goresan. Sore itu, Sinta menemani Naila berbelanja kebutuhan sekolah di sebuah pusat perbelanjaan. Ia tidak menyangka bahwa di antara kerumunan itu, ada sepasang mata yang dulu pernah menjadi pusat hidupnya. Fahri, mantan suaminya. Dan di sampingnya, berdiri seorang perempuan dengan dandanan mencolok, memeluk lengan Fahri dengan manja. Wajah Sinta memucat. Bukan karena takut, tapi karena dadanya bergetar. Terkejut. Belum siap. Naila menggandeng tangannya erat. Mama kenapa? Sinta tersenyum pelan. Nggak apa-apa, sayang. Ayo, kita cari buku. Ia mencoba menghindar. Namun di tengah langkah cepatnya, suara itu terdengar. Sinta. Langkah Sinta terhenti. Perlahan, ia menoleh. Fahri berdiri beberapa meter di belakang, menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Perempuan di sampingnya ikut melirik, lalu tersenyum sinis. Oh, mantan istri, ya? Ucapnya enteng. Sinta hanya mengangguk kecil. Senyumnya tenang namun matanya tetap waspada. Wah, ternyata kamu masih di kota ini, lanjut Fahri. Suaranya terdengar lebih tinggi dari yang seharusnya.
Apa kabar? Sinta membalas dengan anggukan singkat. Alhamdulillah baik. Oh iya, kenalin. Ini istriku. Fahri menunjuk perempuan di sampingnya. Sinta mengangguk sopan. Senang bertemu. Lalu ia menunduk pada Naila. Ayo, sayang. Kita buru-buru ya. Nanti Mas Randi tunggu di parkiran. Naila langsung mengangguk dan menggenggam tangan Sinta lebih erat. Randi. Nama itu terdengar jelas di telinga Fahri, dan alisnya sedikit terangkat. Namun Sinta tidak menjelaskan lebih jauh. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi, seolah tak ada luka, tak ada masa lalu. Malam itu, Sinta duduk di balkon rumahnya sambil memeluk secangkir teh hangat. Angin bertiup lembut, dan suara jangkrik terdengar samar. Ia terdiam lama, hingga Randi datang dan duduk di sampingnya. Kamu diam saja dari tadi. Capek? Tanya Randi sambil mengelus lembut rambut Sinta. Enggak. Cuma tadi, aku ketemu seseorang. Randi menoleh, namun tidak bertanya siapa. Ia hanya menunggu, memberi ruang. Mantan suamiku, lanjut Sinta pelan. Dia sudah menikah lagi. Dan kamu merasa? Sinta menarik napas panjang. Aku nggak tahu. Aneh. Nggak sakit, tapi tetap mengguncang sedikit. Tapi, di sisi lain, aku juga merasa kuat. Randi mengangguk pelan. Karena kamu memang kuat. Kamu hanya lupa kadang-kadang. Sinta menoleh padanya. Kamu nggak penasaran siapa dia? Aku penasaran, bagaimana kamu sekarang? Bukan siapa yang pernah meninggalkanmu. Sinta tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan tadi siang, hatinya benar-benar tenang. Dan malam itu, ia semakin yakin. Ia tidak hanya menikah dengan pria yang baik, tapi dengan seseorang yang mencintainya secara utuh, tanpa perlu tahu lukanya satu persatu, namun tetap memilih untuk merawat setiap bekasnya. Matahari pagi menari lembut di sela-sela tirai kamar, menyentuh pipi Naila yang masih meringkuk di tempat tidur. Rambut ikalnya berantakan, dan pelukannya masih erat memeluk boneka kelinci kesayangan yang sudah mulai buluk warnanya. Dari dapur, aroma wangi roti bakar dan telur orak-arik menyeruak, berpadu dengan suara pelan siaran radio pagi yang menjadi rutinitas Sinta setiap hari. Namun kali ini, bukan Sinta yang memasak. Randi berdiri di depan kompor, memakai apron warna abu-abu milik Sinta yang terlihat agak sempit di badannya. Ia memutar spatula dengan cekatan, matanya sesekali melirik ke arah meja makan yang sudah ditata rapi. Ada 2 gelas susu coklat hangat. 1 besar, 1 kecil. Sinta masuk ke dapur sambil mengikat rambutnya. Ia tersenyum melihat pemandangan itu. Masya Allah, pagi-pagi udah masak? Jangan-jangan kamu mulai bosan sama masakan aku. Godanya sambil menyentuh pinggang Randi. Randi terkekeh. Kalau bosan, aku nggak akan belain bangun lebih pagi cuma buat bikin sarapan buat kalian berdua. Aku harus ambil foto ini. Sayang kalau dilewatkan, ujar Sinta sambil mengambil ponsel. Randi sempat mengelak, tapi akhirnya ia membiarkan Sinta memotret. 1 menit kemudian, suara langkah kecil terdengar dari arah tangga. Mama? Panggil Naila mengantuk. Naila sayang, selamat pagi, seru Sinta. Anak kecil itu menyeret selimutnya, kemudian memeluk pinggang Sinta. Tapi matanya segera tertuju pada sosok Randi yang berdiri di dapur. Kamu masak, Mas Randi? Bukan masak sih, lebih tepatnya eksperimen dapur. Jawab Randi sambil berjongkok menyamakan tinggi dengan Naila. Kalau rasanya aneh, nanti kamu boleh jujur, ya. Naila tertawa pelan. Oke, tapi kayaknya enak. Mereka makan pagi bersama, tertawa dan saling bercanda. Naila mulai terbiasa dengan kehadiran Randi dalam hari-harinya. Ia tak lagi canggung saat diajak mengobrol, dan bahkan mulai menceritakan hal-hal kecil dari sekolah tanpa harus ditanya duluan. Hari itu,
Randi mengantar Naila ke sekolah karena Sinta ada jadwal meeting dengan vendor butik barunya. Di dalam mobil, Naila duduk manis di kursi belakang, mengenakan seragam putih merah dengan pita merah kecil di rambutnya. "Mas Randi," panggilnya pelan. "Iya, sayang." "Kalau aku manggil Mas Randi, Papa, boleh nggak?" Suara Randi tercekat sesaat. Ia menoleh cepat ke kaca spion, memastikan ia tidak salah dengar. Apa Naila bilang barusan? Gadis kecil itu menunduk sedikit, tampak malu. Tapi ia mengangguk. "Soalnya, semua teman aku punya papa yang ngantar sekolah. Dan Mas Randi kan selalu baik ke aku. Aku suka kalau Mas Randi jadi papa aku." Randi diam sejenak, mencoba mengatur perasaannya. Lalu, dengan senyum pelan dan suara yang nyaris bergetar, ia menjawab, "Kalau Naila mau, aku akan jadi papa. Dan papa yang baik, yang selalu jagain Naila dan mama." Senyum Naila melebar, dan hari itu, untuk pertama kalinya, ia melambai dari gerbang sekolah sambil berkata lantang, "Dadah, Papa." Randi mengangguk perlahan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang hangat, dan sekaligus berat. Karena mulai saat itu, ia bukan hanya suami Sinta, tapi benar-benar sosok ayah bagi Naila. Beberapa hari setelahnya, suasana rumah makin hangat. Sinta pun terharu ketika Naila dengan polosnya mulai bercerita kepada teman-temannya bahwa ia punya Papa Randi yang suka masak dan punya mobil bagus. Randi hanya menggeleng kecil ketika mendengar itu. Naila kebanyakan cerita, keluhnya sambil nyengir. Sinta mengelus lengannya. "Tapi kamu nggak tahu betapa istimewanya kamu buat dia. Dan kamu buat aku," sambung Randi cepat. Mereka tertawa bersama. Dunia Sinta seolah benar-benar berubah. Ia tidak lagi merasa seperti wanita gagal yang pernah ditinggal. Ia merasa dipilih kembali. Kali ini dengan penuh penerimaan dan cinta. Namun, bayangan masa lalu perlahan mulai mengetuk pintu-pintu tenang mereka. Di sebuah kafe kecil tempat Sinta sering bertemu klien butik, seorang perempuan duduk beberapa meja dari tempatnya. Penampilannya mencolok, make up tebal, tas bermerek, dan tatapan sinis yang tidak asing lagi. Dia adalah Maya, istri baru Fahri. Tanpa permisi, ia mendekat ke meja Sinta, menarik kursi, dan duduk begitu saja. "Hai, lama nggak ketemu," sapanya dengan nada menyebalkan. Sinta tersenyum kecil. "Halo." "Iya, sudah cukup lama." "Aku dengar kamu menikah lagi ya?" tanya Maya, pura-pura tak tahu. "Iya, sudah beberapa bulan." "Wah, cepet juga ya. Kira-kira siapa ya pria yang mau sama perempuan kayak kamu? Udah pernah gagal, bawa anak lagi," cibirnya. Sinta tetap tenang. Ia sudah tidak mudah diguncang lagi oleh hinaan seperti itu. Seorang pria yang tidak memandang luka sebagai celah, tapi sebagai bagian dari proses. Seorang pria yang tidak cuma mencintai aku, tapi juga anakku. Tatapan Maya menajam. Tapi sebelum ia sempat membalas, seorang staf butik datang menyela. "Maaf, Bu Sinta. Vendor yang dari Italia sudah datang." Sinta berdiri dan tersenyum sopan. "Saya permisi dulu." "Ya, senang ketemu kamu, Maya." Dan dengan kepala tegak, ia melangkah pergi. Malam harinya, di rumah, Naila memeluk Sinta saat hendak tidur. "Mama, Papa Randi sayang sama kita, ya?" Sinta mengusap kepala putrinya. "Iya, sayang. Sayang banget. Kalau gitu aku mau doa. Biar kita nggak pisah-pisah lagi." Sinta tak mampu menjawab. Ia hanya bisa mencium kening Naila dan memeluknya lebih erat. Di ruangan berbeda, Randi sedang menatap layar laptopnya. Ia baru saja menerima laporan bahwa showroom utama mereka akan mengadakan event besar beberapa minggu ke depan. Acara itu akan menghadirkan media, klien-klien eksklusif,
dan kemungkinan beberapa tamu yang tidak terduga. Dan tanpa mereka tahu, jalur kehidupan mereka mulai bersinggungan kembali dengan bayangan masa lalu, yang perlahan membawa badai. Namun malam ini, semua masih tenang. Dan di rumah itu, suara tawa Naila dan pelukan hangat dari Sinta adalah dunia yang ingin Randi pertahankan selamanya. Hari itu matahari bersinar cerah, menyambut pagi yang terasa begitu semangat bagi Sinta. Ia mengenakan gaun biru muda selutut, sederhana tapi elegan, dipadukan dengan heels nude kesukaannya. Hari ini showroom mobil sport milik Randi mengadakan event besar bertajuk Luxury Drive Experience, di mana beberapa klien penting, media otomotif, hingga influencer akan hadir. Randi yang biasanya sangat tenang pun terlihat sedikit sibuk sejak pagi. Meski ia sudah punya tim profesional yang menangani semua, tetap saja, ini adalah wajah dari bisnis yang sudah ia bangun dengan darah dan keringat. Sinta menggandeng tangan Naila yang memakai gaun putih lucu dengan pita biru di pinggang. Rambut Naila dikuncir dua oleh Sinta sendiri. Mereka berjalan berdampingan menuju aula utama showroom yang penuh mobil sport mewah, dari Ferrari, Lamborghini, hingga McLaren. "Mama, ini mobil-mobilnya papa semua?" tanya Naila takjub. "Iya, sayang. Keren, ya?" Naila mengangguk kagum, matanya tak berhenti menatap warna-warni mobil yang berkilau seperti permata. Di tengah acara, Randi terlihat tengah berbincang dengan beberapa klien investor dan rekan bisnis. Sesekali ia melirik ke arah Sinta dan Naila, lalu tersenyum. Itu cukup jadi pelepas lelah baginya. Namun, di antara para tamu yang berdatangan, satu pasangan berjalan dengan gaya mencolok. Sebuah mobil Pajero putih mengerem pelan di depan area parkir VIP. Seorang pria turun terlebih dahulu, mengenakan jas krem dan kacamata hitam. Di sisi lain, seorang wanita turun dengan gaun merah terang, tas branded mencolok di lengannya. Mereka berdua melangkah masuk dengan kepala terangkat. Mereka adalah Fahri dan Maya. Mereka sama sekali tidak tahu siapa pemilik showroom ini. Mereka datang karena undangan terbuka dari salah satu rekan bisnis Fahri yang kini mulai merambah ke dunia otomotif. Saat masuk, Fahri menyipitkan mata, mengedarkan pandangannya ke ruangan yang dipenuhi dekorasi elegan, gemerlap lampu, dan para tamu yang mengenakan outfit berkelas. Dan pandangannya terhenti ketika ia melihat seseorang di sudut ruangan. Seseorang yang sangat dikenalnya, dengan senyum manis dan tatapan hangat khas yang selalu ia abaikan dulu, Sinta. Ia berdiri berdampingan dengan seorang pria tampan berjas gelap, sambil menggendong seorang anak kecil. Maya ikut melihat. Alisnya terangkat. "Itu, dia kan mantan istrimu," bisiknya tajam. Fahri mengangguk pelan, menahan gejolak yang tiba-tiba mengganjal di dadanya. Mereka berdua melangkah mendekat. Tak satu pun dari Sinta atau Randi yang menyadari kehadiran mereka. Randi tengah memperkenalkan Naila pada seorang jurnalis wanita dari media nasional yang ingin menulis sisi personal dari si pemilik showroom. Lalu, suara yang tak asing itu menyelinap di antara keramaian. "Sinta." Suara itu seperti cambuk masa lalu. Sinta menoleh. Wajahnya langsung berubah. Di hadapannya, berdiri dua sosok yang pernah begitu merobek hidupnya. Maya melipat tangan di depan dada, senyum sinis di wajahnya. "Wah, nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Kamu kerja di showroom ini?" Sinta masih tenang. "Datang sebagai tamu undangan," jawabnya ringan. "Wah, kerennya sekarang. Dulu," Maya tertawa pelan, "suka banget nangis tiap akhir bulan buat bayar sekolah anak. Sekarang bisa tampil cantik di acara elit begini." Fahri diam. Tapi tatapannya menusuk ke arah Sinta dan Randi, terutama ketika melihat Naila memegang tangan Randi dengan manja. "Siapa dia?" tanya Fahri akhirnya. Sebelum Sinta menjawab, Naila berseru polos, "Itu papa aku." Maya tercekat. "Papa?" Sinta mengangguk. "Iya. Kami sudah menikah."
Dan Randi sudah seperti ayah kandung bagi Naila. Randi yang sejak tadi menahan diri akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi tajam dan penuh wibawa. Dan terima kasih sudah datang ke showroom saya hari ini. Kalau butuh mobil sport, mungkin bisa saya bantu. Maya ternganga. Showroom kamu? Fahri menyipitkan mata, lalu melirik kiri kanan. Benar saja, logo besar bertuliskan RZ Autoworks tergantung gagah di dinding kaca utama. Dan kartu undangan yang ia terima kemarin bertuliskan nama yang sama, Randi Zulfikar. Sinta menahan senyum tipis. Ia tak perlu membalas dengan kata-kata tajam. Waktu sudah membalas semuanya untuknya. Maya menatap Fahri yang tampak kehilangan kata-kata. Mobil Pajero yang tadi mereka banggakan tiba-tiba terasa seperti mainan anak-anak dibanding barisan supercar yang berjejer angkuh di ruangan ini. Mereka memilih mundur perlahan. Tak berani tinggal terlalu lama di hadapan kenyataan bahwa hidup yang dulu mereka remehkan, kini telah menjulang tinggi. Malam itu, di rumah, Randi menatap langit-langit kamar. Sinta duduk di sampingnya, memegang tangan suaminya. "Mas," bisiknya pelan. "Terima kasih sudah melindungi aku dan Naila." Randi menoleh, mencium kening Sinta. "Kamu gak perlu takut sama masa lalu. Sekarang kamu punya aku. Kita hadapi semuanya bareng." Sinta menatap mata Randi. "Aku bahagia. Bukan karena kamu pemilik showroom. Tapi karena kamu lelaki yang tahu caranya mencintai, tanpa menyakiti." Di kamar sebelah, Naila menggambar sesuatu di bukunya. 2 gambar stickman besar bergandengan tangan dengan anak kecil di tengah. Di bawahnya tertulis, "Mama, Papa, Naila, keluarga bahagia." Dan di sanalah mereka malam itu. Saling menjaga, saling menggenggam. Sinta akhirnya benar-benar merasa menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena ia tak lagi sakit. Ia utuh. Sudah 3 hari berlalu sejak acara di showroom itu. Meski suasananya kembali normal, namun dalam hati Sinta, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, tatapan Fahri waktu itu. Bukan sekadar terkejut, tapi ada aura seolah belum selesai. Pagi itu Sinta duduk di taman belakang rumah sambil menemani Naila sarapan. Randi sudah berangkat ke kantor lebih awal karena ada rapat dengan tim produksi dari luar negeri. Udara hangat, langit biru bersih, tapi Sinta tak bisa mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Perasaan yang selama ini jarang ia alami sejak menikah dengan Randi. Waspada. Dan ternyata, tak jauh dari situ, di sebuah apartemen mewah, Maya tengah berdiri di depan kaca besar, menatap langit sambil menggenggam cangkir kopi. Di belakangnya, Fahri duduk dengan laptop di pangkuannya, wajahnya serius. Ia membuka berkas-berkas lama yang menunjukkan nama perusahaan tempat Randi pernah bekerja dulu, lalu catatan merger, dan daftar klien. "Jadi kamu serius mau usik hidup mereka lagi?" tanya Maya tanpa menoleh. "Bukan usik," sahut Fahri dingin. "Gue cuma ngerasa aneh aja. Kok bisa ya? Cewek kayak Sinta yang dulu cuma ngandelin uang bulanan gue, sekarang hidupnya lebih mewah dari kita." Maya memutar tubuh. Dia nikah sama pemilik showroom mobil sport. Wajar hidupnya naik. Fahri mengepal tangannya. "Tapi itu tetap nggak masuk akal. Gue pernah kerja sama Randi dulu. Dia itu tipe orang yang nggak suka pamer. Tapi, gak mungkin dia bisa punya showroom sekelas itu tanpa ada investor besar di belakangnya." "Kamu cemburu?" Maya menyipitkan mata. Fahri terdiam. Lalu ia berkata, "Gue cuma pengen tahu, apa dia beneran bahagia? Apa itu semua cuma topeng?" Maya terkekeh sinis. "Atau kamu masih belum selesai sama dia?" Fahri menoleh tajam. "Gue cuma belum terima, dia bisa lebih bahagia setelah ninggalin gue." Di sisi lain, hari itu Sinta menerima undangan untuk menjadi pembicara di seminar bertema Perempuan dan Transformasi Diri.
Acara ini akan diadakan di Hotel Bintang 5, dan Sinta diminta berbagi pengalaman tentang bagaimana ia bangkit sebagai ibu tunggal dan kemudian menjalani kehidupan baru. Awalnya Sinta ragu. Ia bukan tipe yang suka tampil ke publik. Tapi Randi menyemangatinya. Berbagi itu baik. Siapa tahu ceritamu bisa bantu perempuan lain di luar sana, ujar Randi sambil mengelus punggung tangannya. Akhirnya Sinta setuju. Dan hari itu pun tiba. Di ballroom yang megah, Sinta berdiri di atas panggung mengenakan blus putih tulang dan rok panjang coklat lembut. Rambutnya digelung simpel. Make up natural mempercantik wajahnya yang selalu teduh. Ketika ia mulai bicara, ruangan sunyi. Suaranya tenang, lembut, dan penuh keyakinan. Ia tidak menyebut nama, tidak menceritakan aib siapapun, tapi semua orang tahu bahwa perjuangannya nyata. Tentang bagaimana ia pernah merasa ditinggal di titik terendah, dan bagaimana ia bangkit dengan tenang, tanpa dendam. Tepuk tangan bergema panjang saat ia menyelesaikan pidatonya. Namun, ketika ia turun dari panggung dan berjalan melewati kerumunan tamu, seseorang menghadangnya. Fahri. Dengan jas dan dasi yang rapi, ia berdiri di hadapannya, mata penuh tekanan. Boleh bicara sebentar, ucapnya pelan. Sinta menatapnya beberapa detik. Ngapain kamu kesini? Aku cuma mau ngobrol. 5 menit aja. Sinta menarik napas. Kita udah gak punya urusan, Fahri. Tapi aku masih punya hak untuk tahu kenapa kamu bisa semudah itu bahagia, setelah ninggalin semuanya. Sinta nyaris tertawa. Bahagia itu hasil dari luka yang kamu buat, Fahri. Dan aku nggak ninggalin apapun. Kamu yang buang aku dulu. Fahri tak bisa menjawab. Hanya tatapannya yang penuh campuran rasa, menyesal, marah, dan tidak rela. Sinta berbalik dan berjalan pergi. Tapi baru beberapa langkah, suara Fahri kembali terdengar, pelan namun mengguncang. Aku masih sayang sama kamu, Sinta. Sinta berhenti. Hening. Lalu ia menoleh pelan. Sayang, tidak akan pernah menyakiti. Kamu terlambat, Fahri. Malamnya, Sinta duduk di teras rumah. Ia tak ingin membuat Randi khawatir, maka ia menyembunyikan pertemuan tadi siang. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini belum selesai. Fahri belum akan berhenti. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, sebuah akun anonim mulai menyebarkan gosip di media sosial. Menyebut bahwa showroom RZ Autoworks dibangun dengan dana dari investor gelap. Menyebut bahwa Randi menikahi seorang wanita, bekas istri, demi citra baik di masyarakat. Komentar negatif mulai bermunculan. Randi tetap tenang. Tapi Sinta tahu, serangan ini bukan hanya bisnis. Ini personal. Dan ia tahu siapa dalangnya. Hidup yang tenang kini kembali diuji. Tapi Sinta bukan lagi wanita yang dulu menangis sendirian di kamar. Kini ia adalah istri dari pria yang mencintainya setulus hati. Dan ia akan berdiri di sampingnya, melindungi apa yang telah mereka bangun bersama. Perang yang tidak mereka cari, kini telah tiba. Pagi itu, Randi duduk di ruang kerja dengan layar laptop terbuka. Matanya tajam mengamati laporan yang baru dikirim tim kepercayaannya. Di sampingnya, Sinta berdiri dengan tangan terlipat, menatap layar yang sama. Ini akun penyebar gosip itu, tanya Sinta pelan. Randi mengangguk. Iya. Kita sudah tracking IP address-nya. Awalnya dia pakai VPN. Tapi ada satu postingan lupa dia samarkan. Lokasinya mengarah ke gedung apartemen tempat Maya tinggal. Sinta mengepalkan tangan. Aku gak akan diam. Ini udah bukan cuma tentang aku, tapi tentang kamu juga, Naila, dan semua kerja keras kita selama ini. Randi menoleh padanya, lalu menggenggam tangan Sinta dengan lembut. Kita hadapi bareng, sayang. Aku janji, gak akan ada satupun yang bisa hancurin kamu lagi. Di hari yang sama, Sinta mendatangi kafe tempat biasa ia bertemu dengan sahabat lamanya,
Lia. Dengan mengenakan outer hitam dan celana jeans putih, ia tampak tenang tapi matanya menyiratkan ketegasan yang belum pernah Lia lihat sebelumnya. Fahri dan Maya mulai ganggu kamu? Tanya Lia sambil menyeruput cappuccinonya. Lebih dari ganggu, Lia. Mereka menyerang reputasi suamiku. Dan yang paling menyakitkan, mereka pikir aku cuma numpang hidup dari Randi, ucap Sinta dengan suara dalam. Lia menatapnya lama. Kamu nggak sendiri, Sin. Banyak yang bisa bantu kamu buka topeng mereka. Termasuk aku. Sinta menatap Lia. Maksud kamu? Lia mencondongkan tubuhnya ke depan. Dulu waktu Fahri masih jadi suamimu, aku sempat kerja di kantor temannya Maya. Dan aku tahu sesuatu. Malam itu di rumah, setelah Naila tidur lebih awal karena kelelahan usai bermain seharian dengan teman sekolahnya, Sinta mengajak Randi berbicara serius. Lia bilang, Maya pernah punya masalah dengan hukum soal penyalahgunaan dana perusahaan temannya dulu. Tapi kasus itu ditutup karena dugaan orang dalam. Randi mengangguk. Dan yang lebih menarik, Maya sekarang mengelola satu akun investasi kecil-kecilan yang ternyata mendanai proyek startup palsu. Kemungkinan besar, aliran uang dari sana yang dia pakai buat nyerang showroom kita. Sinta mengepalkan tangan. Jadi, semua ini ada kaitannya sama obsesi mereka buat menjatuhkan kita. Aku gak yakin ini cuma soal iri atau gak rela, gumam Randi sambil membuka folder baru di laptopnya. Tapi aku yakin, ini baru permulaan. Mereka ingin sesuatu. Atau, takut kita tahu sesuatu yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di apartemen Maya dan Fahri, suasana mulai memanas. Kenapa kamu makin nekat, Maya? Kita bisa kena tuntut kalau ini terus viral, ujar Fahri dengan nada khawatir. Maya berdiri di depan jendela, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Kamu yang mulai ini, Fahri. Kamu yang gak bisa lepas dari masa lalu kamu sama Sinta. Kamu pikir gue gak tahu? Waktu kamu lihat dia di showroom itu, mata kamu gak bohong. Fahri membuang napas keras. Ini bukan soal itu. Gue cuma ngerasa, dia terlalu cepat bahagia. Maya menoleh dengan tajam. Atau kamu takut dia tahu sesuatu? Sesuatu yang lo lakuin dulu, waktu kalian masih nikah. Fahri diam. Tatapannya gelisah. Maya melangkah mendekat, lalu berbisik. Kalau kamu gak bisa handle ini, gue yang akan ambil alih. Tapi ingat, kita udah masuk terlalu dalam. Mundur sekarang artinya, kita kalah. Dan gue gak terima hidup Sinta di atas kita. Hari berganti. Randi mengajak Sinta bertemu dengan seorang pengacara yang juga mantan penyelidik swasta. Mereka menyerahkan semua data dan bukti-bukti, jejak digital akun palsu, aliran dana dari rekening Maya, hingga koneksi tidak langsung ke Fahri. Dan saat mereka pulang malam itu, Naila menyambut mereka dengan wajah ceria. Papa Randi, tadi Naila gambar mobil, tapi Naila kasih sayap, biar bisa terbang tinggi, kayak papa. Katanya polos. Randi tertawa sambil mengangkat Naila dan menciumnya di pipi. Wah, itu mobil keren banget. Papa pasti bangga. Sinta hanya bisa tersenyum haru. Di tengah badai yang mulai muncul, Naila adalah pelipur yang menguatkan. Dan kini, bukan hanya dia yang akan melindungi Naila, tapi juga Randi, seorang pria yang mencintainya bukan karena masa lalunya, tapi karena dirinya yang sekarang. Di malam yang sama, di ruang kerja Randi, sebuah pesan masuk ke email pribadi. Jika kau ingin showroom MU tetap berdiri, jangan coba-coba buka aib masa lalu kami. Kau dan istrimu hanya beruntung sementara. Pengirim tak dikenal. Randi menatap layar, lalu tersenyum tipis. Kalau ini permainan yang kalian mau, baiklah. Tapi jangan salahkan kami kalau kalian kalah telak. Seminggu setelah ancaman dari pengirim pesan yang tak dikenal itu, suasana di showroom Randi terasa lebih tegang. Namun,
Di balik kesibukan itu, Randi, Sinta, dan Naila tetap berdiri bersama, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tahu bahwa ujian yang mereka hadapi belum berakhir, tetapi mereka sudah menyiapkan strategi untuk membalikkan keadaan. Sinta berdiri di dekat jendela ruang tamu, menatap keluar. Sinar matahari pagi menyinari wajahnya, dan dia merasakan kedamaian yang mulai kembali mengisi ruang hati yang sempat kosong karena masa lalu. Naila berlari ke arahnya, menghampiri dengan senyum ceria. "Papa Randi sama Mama Sinta, kita pergi liburan," seru Naila dengan mata berbinar. Sinta menunduk, menatap putrinya yang penuh semangat. "Kita pasti liburan, Nak. Tapi bukan sekarang, ya? Mama harus selesaikan sesuatu dulu." Randi yang baru masuk ke ruang tamu, meletakkan tas kerjanya, dan menatap mereka berdua. "Aku sudah siap, Sinta. Ini saatnya. Kita selesaikan semuanya." Sinta mengangguk, mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Fahri dan Maya semakin terdesak. Keadaan mereka mulai goyah setelah penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan koneksi mereka dengan beberapa transaksi ilegal. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, tetapi kali ini, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Maya yang biasanya terlihat tenang, kini tampak panik. Dia meraih ponselnya dengan tangan gemetar. "Kita gak bisa mundur, Fahri. Kalau ini terungkap, semuanya akan hancur. Showroom Randi itu terlalu besar untuk dihancurkan dengan cara yang kita pikirkan. Kita harus cari jalan lain, secepatnya." Fahri yang biasanya lebih santai kini terlihat lebih tertekan. "Gimana kalau kita coba kompromi? Aku hubungi Randi. Mungkin ada jalan damai." Maya menyeringai, tetapi ada kegelisahan di matanya. "Kompromi? Sudah terlambat, Fahri. Semua sudah terlambat." Namun, Fahri tetap bersikeras. "Aku akan bicara sama Randi. Kalau perlu, kita selesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai." Maya hanya bisa menatapnya dengan mata penuh amarah. "Jangan berharap itu berhasil, Fahri. Kita sudah terjebak." Malam itu, Randi, Sinta, dan Naila duduk bersama di ruang makan, menikmati makan malam yang sederhana namun penuh kehangatan. Tawa Naila yang riang adalah suara yang mereka harapkan setiap hari. Randi menatap Sinta, menggenggam tangannya dengan erat. "Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, sayang. Tapi hari ini, kita berhasil. Kita menang." Sinta tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak pernah menyangka bisa sampai sejauh ini, Randi. Semua yang terjadi, semuanya membawa kita ke sini. Bersama." Naila yang duduk di samping mereka tiba-tiba bertanya, "Kapan kita ke tempat yang indah, Papa?" Randi tertawa kecil, merangkul putrinya. "Setelah ini, sayang, kita semua akan liburan. Tapi untuk sekarang, kita rayakan kemenangan ini." Beberapa hari kemudian, segala upaya Fahri dan Maya untuk menyerang kembali terhenti. Mereka berdua dilaporkan ke pihak berwenang karena berbagai tindakan penipuan dan pencucian uang yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, hubungan mereka yang penuh rahasia dan kebohongan pun terungkap ke publik. Fahri mencoba menghubungi Randi untuk mencari jalan damai, tetapi Randi sudah membuat keputusan. Dalam sebuah pertemuan di kantor, Randi berkata dengan tegas, "Kalian telah merusak banyak hal, Fahri. Tidak ada jalan kembali untuk kalian." Maya, yang datang dengan penuh kekesalan, menyindir, "Jangan terlalu bangga, Randi. Semua ini hanya sementara. Dunia ini berputar, dan semua akan kembali pada tempatnya." Randi menatap mereka dengan mata tajam. "Karma akan menghampiri kalian, Maya. Semua yang kalian lakukan akan kembali pada kalian. Ini bukan masalah balas dendam, tapi tentang kebenaran yang akhirnya terungkap." Beberapa bulan berlalu. Fahri dan Maya,
yang dulu begitu angkuh dan sombong, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalu mereka yang penuh kebohongan. Mereka kehilangan segalanya: harta, reputasi, dan yang paling penting, harga diri mereka. Di sisi lain, Randi, Sinta, dan Naila menikmati kehidupan baru mereka. Showroom mobil sport Randi berkembang pesat, berkat reputasi yang sudah dibangun dengan keras. Mereka bahkan memulai program amal untuk membantu anak-anak kurang mampu dengan impian memiliki mobil pertama mereka. Sinta, yang dulu merasa terluka oleh masa lalunya, kini menjadi wanita yang lebih kuat, penuh kasih sayang, dan kebijaksanaan. Dia tahu bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari kekayaan atau status sosial, tapi dari hubungan yang saling mendukung dan menghargai. Naila tumbuh menjadi gadis cerdas dan ceria, yang selalu dikelilingi oleh cinta. Randi dan Sinta memastikan bahwa dia tidak hanya mendapatkan kasih sayang, tetapi juga pelajaran hidup yang akan membantunya menjadi pribadi yang bijaksana dan penuh empati. Pada suatu sore yang cerah, di halaman belakang rumah mereka yang luas, Randi duduk di ayunan sambil menggendong Naila di pangkuannya. Sinta duduk di samping mereka, tersenyum melihat kebahagiaan kecil mereka. "Papa, Mama, lihat." Naila menunjuk ke langit yang dipenuhi awan putih. "Ya, kita semua akan terbang tinggi, sayang," jawab Sinta dengan senyum yang penuh makna. Randi menggenggam tangan Sinta, memandang ke matahari yang mulai tenggelam. "Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan Naila, dan masa depan yang lebih baik untuk kita semua." Sinta memeluk Naila dengan lembut. "Kita sudah melewati badai yang sangat berat. Tapi sekarang, kita bisa tersenyum, kita bisa bebas." Randi, Sinta, dan Naila menatap matahari yang tenggelam, merasa bahwa apapun yang akan datang, mereka siap menghadapi itu bersama. Mereka sudah belajar bahwa cinta, kejujuran, dan kerja keras adalah kekuatan yang tak tertandingi, yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati. Fahri dan Maya akhirnya menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Kehidupan mereka yang dulu megah kini runtuh, terjerat dalam kebohongan dan keserakahan. Karma telah datang, membawa mereka ke titik terendah. Namun, bagi Randi, Sinta, dan Naila, kehidupan mereka kini penuh dengan harapan. Mereka telah membuktikan bahwa meski ada rintangan dan ujian yang datang, kebahagiaan sejati hanya bisa diperoleh melalui kejujuran, cinta, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar. Halo, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri cerita ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit refleksi dan nasihat, terutama bagi kita semua yang mungkin sedang melalui masa-masa sulit atau merasa terjebak dalam lingkaran kebingungan dan ketidakpastian. Kadang, dalam perjalanan hidup kita akan menghadapi banyak rintangan yang membuat kita merasa tak berdaya, terpuruk, atau bahkan diperlakukan tidak adil. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita tidak berjalan sesuai harapan, atau kita merasa dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai. Saya tahu, terkadang beban itu terasa sangat berat, dan sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Namun, saya ingin mengingatkan bahwa hidup tidak selalu tentang bagaimana kita menghadapi kebahagiaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bangkit ketika kita jatuh. Setiap tantangan, setiap kesulitan yang datang, sebenarnya mengajarkan kita sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak bisa menghindari masalah, mereka pasti datang dan pergi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Kekuatan kita bukan datang dari seberapa banyak hal baik yang terjadi dalam hidup, tetapi seberapa kuat kita bisa berdiri kembali setelah terjatuh. Saya ingin berbicara tentang keberanian. Keberanian bukan berarti kita tidak merasa takut, tetapi keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Keberanian adalah tentang memilih untuk tidak menyerah meskipun dunia seolah-olah berkonspirasi untuk menjatuhkan kita. Ketika kita belajar untuk menghadapi rasa sakit, belajar dari kegagalan, dan tetap berusaha menjadi lebih baik, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita yang tak pernah kita sadari sebelumnya.
Dan tentu saja, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain cinta dan kebaikan. Cinta itu bukan hanya tentang hubungan romantis, tetapi juga tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan dunia ini. Cinta yang tulus tidak mengharapkan imbalan atau balasan, tetapi mengalir dengan sendirinya, memberi tanpa menghitung, dan menerima tanpa syarat. Kita perlu belajar untuk memberi ruang bagi cinta dalam hidup kita, untuk menghargai setiap momen bersama orang yang kita sayangi, dan untuk tidak takut untuk menunjukkan kasih sayang. Sama halnya dengan kejujuran dan integritas. Mungkin ada kalanya kita terjebak dalam godaan untuk berbohong atau menutupi kenyataan yang tidak kita suka. Tetapi ingatlah bahwa hidup yang dijalani dengan kejujuran akan membawa kedamaian yang lebih dalam dan kebahagiaan yang lebih abadi. Mungkin terkadang kita merasa sulit untuk jujur karena takut kehilangan atau kecewa. Tetapi percayalah, di balik kejujuran selalu ada kebebasan. Kejujuran membebaskan kita dari beban yang tak terlihat. Beban yang bisa membuat kita terjerat dalam kebohongan yang semakin dalam. Lalu, penting juga untuk selalu ingat bahwa kita tidak hidup untuk menyenangkan orang lain. Hidup ini adalah perjalanan kita sendiri, dan kita berhak menentukan arah kita. Jangan biarkan pendapat orang lain atau tekanan dari lingkungan membuat kita kehilangan arah. Tentu, mendengarkan nasihat orang bijak itu penting, tetapi pada akhirnya, keputusan tentang hidup kita harus datang dari hati kita sendiri. Ketika kita hidup dengan kepercayaan diri, dengan tujuan yang jelas, kita akan lebih mudah menjalani hidup yang lebih bermakna. Terakhir, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa karma itu nyata. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena hidup ini memiliki cara yang indah untuk memberikan kembali apa yang kita tabur. Tidak ada yang bisa lari dari konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan meskipun terkadang itu terasa lambat datangnya, percayalah bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada kita, dengan cara yang tidak terduga. Jadi, jagalah hati kita tetap bersih, perbuatan kita tetap baik, dan setiap langkah kita penuh dengan niat baik. Saya berharap kita semua bisa menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan tekad untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Jangan pernah menyerah. Tetaplah kuat meski terkadang hidup tidak mudah. Ingatlah, setiap badai pasti akan berlalu, dan setelahnya, kita akan melihat pelangi. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga kisah Randi, Sinta, dan Naila memberikan inspirasi bahwa kebahagiaan sejati datang bukan hanya dari pencapaian atau materi, tetapi dari hati yang penuh cinta dan keberanian untuk memilih yang benar, meskipun sulit. Anda semua pantas meraih kebahagiaan yang sejati, dan saya berharap perjalanan hidup kita semua dipenuhi dengan keindahan, kedamaian, dan cinta. Salam hangat, penuh cinta dan semangat untuk kalian semua. Teruslah berjuang. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang berani mencintai, berani berbuat baik, dan berani menjadi diri mereka yang terbaik. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan, karena itu adalah kekuatan terbesar yang kita miliki.